Sebuah anggapan klasik sering menyebutkan bahwa mereka yang tumbuh di era 1990-an adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak, subkultur tumbuh subur di era itu. Gegap gempita subkultur itu ditandai oleh bermunculannya musisi-musisi hebat. Sampai-sampai era 1990-an disebut masa paling tepat untuk mendengarkan musik. Semua genre musik dengan kualitas terbaik ada di era 1990-an. Sebuah dekade yang penuh dengan diversitas dunia musik. Adapun beberapa album musik terbaik era tersebut, sebut saja Nevermind milik Nirvana tahun 1991, The Black Album Metallica tahun 1991, Dookie dari Green Day tahun 1994, What's the Story Morning Glory milik Oasis tahun 1995 dan lain sebagainya. Kesemuanya muncul di era 1990-an. Salah satu genre musik yang muncul di era 1990-an adalah rap rock, atau di Indonesia kita menyebutnya hip metal. Rage Against the Machine alias RETM disebut-sebut sebagai kelompok musik yang meracuni penjuru dunia dengan musik jenis tersebut. Band asal Los Angeles, California, Amerika Serikat ini mengeluarkan album studio debut dengan title Rage Against the Machine, sebuah album yang mengubah sejarah musik rock dunia atau sebut saja revolusi. Dikenal sebagai band politik paling keras, RETM mengeluarkan album debut di momen yang sangat politis. Album Rage Against the Machine dirilis tepat pada hari Bill Clinton mengalahkan George Bush dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 3 November tahun 1992. Los Angeles tahun 1990 menjadi saksi betapa buntunya kreativitas gitaris bernama Tom Morello. Bersama bandnya yang beraliran funk metal, Morello merasa tidak mengalami perkembangan apa-apa. Singkatnya, ia butuh suasana baru. Setahun berselang, ia mulai bergerilya mencari personel tambahan. Lalu bertemulah Morello dengan De La Rocha, yang saat itu jadi frontman band hardcore Inside Out. Keduanya sepakat membentuk band bersama Camel 4 dan Brad Wilk. Nama yang diambil adalah Rage Against the Machine, yang terinspirasi oleh salah satu lagu De La Rocha di band lamanya. Dengan formasi De La Rocha pada vokalis, Tom Morello pada gitar, tim Camel 4 pada bass, dan Brad Wilk pada drum, musik Rage Against the Machine dipengaruhi band-band seperti Minor Threat, Black Sabbath, Sex Pistols, Public Enemy, Run DMC, dan Cypress Hill. Nama mereka semakin dikenal karena memadukan musik hip-hop, funk, heavy metal, dan dance music. Setelah terbentuk, RETM langsung mengeluarkan demo yang berisikan 12 lagu. Materi demo tersebut direkam dalam kaset pita dengan sampul bergambar Thich Quang Duc, biksu asal Vietnam yang membakar dirinya sendiri di jalanan Saigon pada 1963 sebagai wujud protesnya terhadap pemerintahan. Karya perdana RETM ini dijual tanpa label dan laku sebanyak lebih dari 5.000 kopi. Kesuksesan demo tersebut menuntun RETM untuk menandatangani kontrak bersama Epic Records, label mainstream yang berinduk pada Sony. Pada tahun 1992, album pertama mereka bersama Epic dirilis. Mengambil judul yang sama dengan demo sebelumnya, album RETM diterima sangat baik oleh pasar. Masuk Billboard Top 50, UK Top 20, hingga meraih status penjualan triple platinum. Adapun lagu Killing in the Name dirilis pada tahun 1992 di album debut self-titled RETM, ditulis setelah terinspirasi oleh kasus pemukulan Rodney King di tangan LAPD, yakni Los Angeles Police Department. Lagu itu yang mengecam rasisme sistematik dan kebrutalan polisi dalam liriknya tetap relevan hingga masa kini, bahkan lebih dari sebelumnya. Rage Against the Machine mendapat berbagai pujian dari banyak pihak dan membawa mereka rutin bermain di konser-konser besar. Dari yang mulanya hanya bermain di gigs-gigs kecil, Rage Against the Machine bermain di festival musik macam Lollapalooza, Woodstock, hingga menjadi band pembuka di tur Public Enemy. Dalam perjalanannya, Rage Against the Machine kerap diterpa isu bubar. Namun mereka tetap mampu merilis album kedua pada tahun 1996 dengan tajuk Evil Empire.
Album kedua ini kembali mendapat kesuksesan dengan memuncaki Billboard Top 200 dan mendapat status triple platinum. Dalam lagu Wake Up, band yang terbentuk pada tahun 1991 itu menuduh pemerintah sebagai otak di balik pembunuhan aktivis kulit hitam Malcolm X dan pejuang hak-hak kulit hitam Martin Luther King Jr. Sementara dalam lagu Know Your Enemy, terdapat lirik yang diteriakkan untuk mengkritik pemerintah. Aksi protes Rage Against the Machine kembali ditunjukkan ketika lagu Bulls on Parade dibawakan di acara Saturday Night Live pada April 1996. Mereka yang seharusnya membawakan dua lagu, dipotong menjadi satu lagu karena berusaha menggantungkan bendera Amerika Serikat secara terbalik sebagai bentuk protes kepada calon presiden dari Partai Republik, Steve Forbes, yang hadir sebagai tamu di acara tersebut. Pada tahun 1999, Rage Against the Machine merilis album ketiga dengan nama The Battle of Los Angeles. Album teranyar mereka saat itu mendapat status double platinum dengan penjualan 450.000 kopi dalam pekan pertama dilepas ke pasaran. Di tengah karir yang semakin menanjak, Rage Against the Machine justru menemui akhir perjalanannya pada tahun 2000. Akumulasi konflik internal hingga tuntutan label seperti tur dan konser disebut-sebut menjadi pemicu utama bubarnya Rage Against the Machine. Konflik yang paling ramai terjadi pada ajang MTV Video Music Award pada tahun 2000 di New York. Acara yang awalnya berjalan lancar, tiba-tiba menjadi kacau ketika pemenang kategori video rock terbaik dibacakan, yaitu Limp Bizkit. Basis Rage Against the Machine, Tim Comerford, tiba-tiba naik ke atas panggung sebagai bentuk penolakan atas keputusan ini. Aksi tersebut menyebabkan acara terhenti, hingga akhirnya pihak keamanan menurunkan Comerford dan membawanya keluar gedung acara. Dampak dari aksi Comerford tidak main-main. 1 bulan setelah insiden itu, Zack de la Rocha memutuskan keluar dari band. Ia mengaku malu melihat perangai kawannya tersebut. Meski akhirnya ditinggalkan sang vokalis, Rage Against the Machine masih merilis album keempat mereka pada Desember tahun 2000 bertajuk Renegades. Sayang, RETM harus bubar di tahun itu juga. Tak berselang lama setelah album itu dilepas, 3 personel dari Rage Against the Machine membentuk band baru bernama Audioslave. Meski sempat reuni sepanjang tahun 2007 hingga 2011, namun RETM tidak pernah benar-benar bersatu membuat album baru. Tom Morello dalam beberapa wawancara mengatakan dia masih berharap RETM bisa bersatu kembali dan menyalahkan 4 sosok yang belum dewasa sebagai penyebab bubarnya band. Di sisi lain, munculnya sikap politik dari Rage Against the Machine berakar dari pengalaman Morello dan de la Rocha yang tumbuh dalam belenggu rasialisme di masa kecil. Motivasi mereka berdua untuk menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Amerika Serikat, seperti rasialisme, kapitalisme, kesenjangan sosial, hingga kekerasan kepada minoritas dituangkan dalam karya Rage Against the Machine. Muncul lagu-lagu bermuatan politik dari Rage Against the Machine, seperti Know Your Enemy, Take the Power Back, lalu Maria, serta Killing the Name yang menjadi lagu untuk protes. Meski akhirnya bubar, api perlawanan Rage Against the Machine tetap menyala. Morello, Comerford, dan Wilk membentuk Audioslave, sementara de la Rocha sempat membentuk One Day as a Lion bersama Mars Volta dan John Theodore. Wujud dari perlawanan yang belum usai itu pun dibuktikan dengan kembalinya para personil untuk melakukan konser reuni Rage Against the Machine pada tahun 2007 hingga 2011. Kemudian pada Februari tahun 2020, Rage Against the Machine mengumumkan akan melakukan tour reuni dengan tajuk Public Service Announcement Tour. Konser ini awalnya direncanakan berlangsung pada 26 Maret hingga 12 September tahun 2020. Namun, pandemi COVID-19 membuat rencana penampilan reuni full team Rage Against the Machine harus ditunda ke musim panas 2021 dengan waktu yang belum dipastikan. Keempat sosok dalam band membuat album pertama RETM adalah sebuah revolusi di dunia musik. Tidak ada band rock sebelum RETM yang terdengar seperti mereka. RETM tidak masuk kategori band tertentu. Mereka jelas tidak cocok masuk satu genre musik tertentu yang sebelumnya sudah ada.
Orang-orang boleh saja menyamakan RETM dengan Urban Dance Squad atau Faith No More. Tapi tetap saja, tak ada band sebelum RETM yang sukses memadukan hip-hop, punk, metal, funk, dan rock secara sempurna. RETM benar-benar melakukannya tanpa celah dan konsisten. RETM jelas tidak cocok disamakan dengan band-band lain sebelum mereka, atau mungkin hingga saat ini, di mana pendapat ini masih bisa diperdebatkan. Kehadiran RETM lewat album pertama juga menjadi inspirasi sejumlah band setelah mereka. Sebut saja Limp Bizkit, Kid Rock, atau POD. Tapi tidak ada yang mampu mengimbangi kehebatan RETM. Limp Bizkit mungkin lebih tenar, tapi mereka tidak memiliki kualitas musik seperti RETM. Sebab, RETM sudah menentukan standar untuk genre rap rock yang hingga kini tidak mampu diikuti band-band lainnya. Sebagai pecinta RETM, tentu kita berharap mereka kembali bersatu, membuat album dan melakukan tur dunia. Atau mungkin kalian ingin berada tepat di depan panggung saat Zack mengatakan, "Good evening, we are Rage Against the Machine from Los Angeles, California." Rage Against the Machine menjadi salah satu dari banyaknya band yang berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi lewat musik dan menjadi titik terang bagi segelintir orang yang merasa memiliki masalah sesuai dengan apa yang disuarakan oleh Rage Against the Machine. Sehingga, banyak orang yang mulai berani menyuarakan apa yang mereka butuhkan, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam semua hal. Maka dari itu, Rage Against the Machine sangat dicintai oleh orang-orang, khususnya warga yang mengalami ketidakadilan.